Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis SWOT penentuan strategi pemasaran di CV Putra Sandi Saputra yang disusun oleh Yulianto dan Saraya Ajrina dari kelas 11 8B01. Sini ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah yaitu strategi pemasaran adalah suatu yang direncanakan dan diorganisir untuk dilakukan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Tidak dapat dihindari bahwa bisnis bersaing satu sama lain ketika institusi atau bisnis baru muncul. Oleh karena itu, sebuah perusahaan memerlukan metode memahami situasi internal dan lingkungan eksternal di mana ia akan bersaing dengan kompetisi ini. Tujuan dari penelitian ini adalah memastikan bagaimana CV Putra Sandi Saputra dengan menggunakan analisis SWOT. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pelaku usaha harus mampu bersaing dalam dunia usaha yang semakin cepat untuk meningkatkan kinerja perusahaan atas pesaingnya. Oleh karena itu, pelaku usaha memerlukan rencana bisnis, sehingga dapat berkonsentrasi pada di mana Anda berada di perusahaan, kemana arah perusahaan, bagaimana menuju ke sana, dan apa yang diperlukan dan apa yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan kekuatan dan memanfaatkan peluang. Untuk mendukung keberhasilan sebuah rencana, diperlukan juga analisis bisnis yang dijalankan. Analisis SWOT adalah jenis analisis yang biasanya digunakan oleh bisnis atau badan usaha. Selanjutnya ada profil perusahaan. CV Putra Sandi Saputra didirikan sejak tahun 2015. Perusahaan bergerak di bidang pembuatan interior yang memproduksi interior jadi khususnya meja makan, meja TV, meja rias, kursi, lemari, kitchen set, dan lain-lain. Berkantor pusat di Jalan Rawa Indah, Bekasi Barat. Awalnya bisnis utama dari perusahaan hanya membuat kitchen set saja. Seiring perkembangan zaman dan tuntutan dunia bisnis saat ini, perusahaan mengembangkan bisnisnya ke bidang penjualan meja makan, meja TV, meja rias, kursi, lemari, kitchen set, dan lain-lain. Media pemasaran. Dalam menjalankan usahanya, CV Putra Sandi Saputra menggunakan metode pemasaran konvensional dan media digital. Pemasaran melalui media konvensional seperti datang langsung ke customer-customer dengan menawarkan berbagai produk yang telah dibuat. Selain itu, CV Putra Sandi Saputra juga melakukan pemasaran melalui media sosial seperti WhatsApp. Kemudian di sini ada pelaksanaan kegiatan. Yang pertama ada analisis lingkungan eksternal, yaitu ada peluang dan ancaman. Umumnya perusahaan harus mengamati kekuatan-kekuatan di lingkungan makro utama yang meliputi demografi, ekonomi, politik atau hukum, dan sosial budaya yang dapat mempengaruhi usaha dan juga terus memonitor pelaku-pelaku lingkungan mikro yang utama, yaitu pelanggan, pesaing, saluran distribusi, dan pemasok yang akan mempengaruhi kemampuan untuk mendapatkan keuntungan di pasar tersebut. Peluang yaitu merupakan situasi yang menguntungkan bagi perusahaan dalam suatu industri, di mana faktor-faktor dari peluang bisa dilihat dari pengidentifikasian segmen pasar, aturan-aturan yang ada dalam suatu industri, perubahan persaingan, perubahan teknologi, dan hubungan antara pembeli dan pemasok. Kemudian ada ancaman. Ancaman adalah situasi yang tidak menguntungkan perusahaan. Masuknya pesaing baru, pertumbuhan pasar yang lambat, meningkatnya kekuatan tawar-menawar dari pembeli dan pemasok, adanya teknologi atau peraturan dalam suatu industri merupakan suatu ancaman bagi perusahaan. Kemudian ada analisis lingkungan internal, yaitu ada kekuatan dan kelemahan. Analisis lingkungan internal merupakan suatu hal bila menemukan peluang dari lingkungan. Tapi untuk berhasil menggunakan peluang tersebut harus mengevaluasi kegiatan dan kelemahan secara periodik. Dalam menganalisis kekuatan dan kelemahan, jelas bahwa unit usaha yang bersangkutan tidak harus memperbaiki semua kelemahannya ataupun menggunakan semua kekuatannya. Kekuatan merupakan sumber daya, keahlian, atau keunggulan relatif terhadap pesaing yang dibutuhkan perusahaan dalam pasar, sedangkan kelemahan merupakan keterbatasan sumber daya, keahlian yang menghalangi kinerja perusahaan, fasilitas keuangan, kemampuan manajemen, pemasaran, dan brand image yang terbatas merupakan sumber kelemahan suatu perusahaan. Selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman.
Dari hasil penelitian yang dilakukan secara melalui wawancara, observasi, dokumentasi dengan para pengambil keputusan di CV Putra Sandi Saputra, diketahui kekuatan serta kelemahan internal dan ancaman serta peluang yang dihadapi oleh perusahaan. CV Putra Sandi Saputra melakukan berbagai upaya strategis yang tepat melalui berbagai analisis dan penelitian. Salah satunya adalah analisis SWOT agar selalu up to date informasi kebutuhan konsumen sebagai pengguna akhir layanan informasi. Track atau kekuatan dari CV Putra Sati Saputra yang pertama adalah kualitas produk yang unggulan, yang kedua ragam desain dan gaya inovatif, ketiga jaringan supplier yang handal. Sedangkan untuk kelemahan yang pertama keterbatasan dalam distribusi, yang kedua biaya produksi yang tinggi, yang ketiga tergantungan terhadap tren and mode. Lalu peluangnya, yang pertama adalah pasar global yang berkembang, yang kedua e-commerce yang makin populer, ketiga permintaan akan produk ramah lingkungan. Lalu ancamannya adalah yang pertama perubahan tren dan gaya hidup, makin banyaknya pesaing perusahaan di bidang furnitur, ketiga munculnya peraturan pemerintah yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan. Matrix SWOT, IFAS yang pertama kekuatan, yaitu kualitas produk furnitur yang tinggi dan tahan lama, portofolio desain yang kreatif dan inovatif, jaringan distribusi yang luas dan efisien, lalu proses produksi yang efektif dan efisien, lalu manajemen yang berpengalaman. Terus lalu weakness-nya yaitu penggunaan sistem informasi masih belum efisien dan efektif. Lalu keterbatasan sumber daya manusia untuk memenuhi permintaan yang tinggi. Lalu manajemen persediaan yang kurang efisien. Standar kualitas yang tidak selalu konsisten. Untuk IFAS-nya, pelayanan pelanggan yang ramah dan responsif, kerjasama yang baik dengan mitra dan pemasok, lalu kemampuan untuk menjaga harga kompetitif. Opportunity, strategi WSO, dan strategi WO. Opportunity-nya adalah peningkatan permintaan pasar akan produk furnitur berkualitas tinggi, perluasan jaringan toko mebel dan toko furnitur di wilayah-wilayah baru, lalu peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya desain interior yang baik, pasar ekspor yang memiliki potensi besar untuk produksi furnitur, lalu adanya tren menggunakan material ramah lingkungan dan furnitur. Untuk strategi yang dipikirkan yaitu mampu meningkatkan pelayanan dan pengembangan kebijakan kemasan perusahaan. Sedangkan untuk strategi WO-nya, mampu membuat langkah kerja untuk pengembangan produksi. Sedangkan TRIT, strategi ST, dan strategi WT-nya, yaitu persaingan yang ketat dari pelaku industri mebel dan furnitur lainnya. Yang kedua, perkembangan teknologi produksi yang dapat menggeser permintaan pasar. Yang tiga, munculnya merek-merek internasional yang memiliki reputasi yang kuat. Strategi yang digunakan adalah mampu merakam strategi bersaing dan membangun keunggulan kompetitif perusahaan. Sedangkan strategi WT-nya adalah mampu melakukan riset pemasaran serta meningkatkan strategi promosi yang efektif. Strategi tingkat korporat. Strategi ini ditujukan untuk mengetahui bisnis utama perusahaan dan hal kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai kelangsungan hidup perusahaan. Dengan kerangka kerja, manajemen keamanan informasi memiliki tahapan proses yaitu dari membuat tahapan persiapan, identifikasi aset, kebijakan dan dokumen pengolahan keamanan informasi, operasional teknologi informasi, jaringan komunikasi dan pengamanan informasi. Tujuannya adalah mampu mendeskripsikan secara komprehensif dengan melibatkan partisipasi seluruh pemegang penanggung jawab TI dalam mengevaluasi kelemahan dari sisi teknologi dan kebijakan. Mampu memberikan dukungan kelanjutan proses bisnis dalam rangka antisipasi ancaman dan kelemahan yang terus berkembang sampai saat ini. Kesimpulannya adalah satu, pelayanan dalam penjualan furnitur oleh CV Putra Sandi Saputra dilakukan secara baik dan dapat memuaskan pelanggan. CV Putra Sandi Saputra mampu menjaga konsumen dengan cara meyakinkan konsumen dalam pelayanannya. Perusahaan tersebut mampu mendapatkan ekspektasi atau harapan lebih oleh konsumen. Yang kedua, dalam menghadapi hambatan-hambatan yang terjadi, CV Putra Sandi Saputra mampu menghadapi dalam memberikan solusi dan selalu dapat memberikan kepuasan terhadap konsumen dengan pelayanan yang baik dan berkesan di hati konsumen. Saran dari penulis yang disimpulkan ketika melakukan riset pada perusahaan adalah satu, CV Putra Sandi Saputra harus lebih memberikan prosedur penjualan furnitur agar lebih mudah. Yang kedua,
CV Putra Sandi Saputra harus membuat ketentuan atau syarat penjualan diperlonggar agar konsumen lebih mudah sesuai dengan karakter konsumen. Mungkin demikian dari kami berdua atas presentasi tugas ini. Mohon maaf jika ada kurang dan salah dari kami. Sekian dari kami. Terima kasih. Selamat malam.